Ya. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Priska Tirani Dalmini sebagai moderator dari kelompok 4 yang memaparkan materi yang berjudul kondisi medis dan faktor risiko lainnya. Kepada pemateri pertama, saya persilakan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya atas nama Yohana Valis Angu. Yang pertama, tujuan. Diabetes gestasional masa remaja atau kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat kehamilan lebih berisiko bagi calon ibu dan janinnya. Untungnya, peserta yang mendapatkan perawatan prenatal sejak dini dan rutin dapat belajar bagaimana mengelola kondisi medis, menangani faktor risiko tertentu, dan semoga terhindar dari komplikasi. Setelah membaca bagian ini, Anda dapat memahami berbagai jenis diabetes, kenali berbagai risiko diabetes gestasional, identifikasi tindakan pencegahan dan risiko yang terkait dengan diabetes selama kehamilan, identifikasi cara penularan human imunodefisiensi virus dari orang ke orang. Pilih pernyataan yang benar terkait hipertensi selama kehamilan. Kenali tanda dan gejala anemia defisiensi besi. Identifikasi pernyataan yang benar terkait dengan anemia dan pica selama kehamilan. Pilih pernyataan yang benar tentang depresi selama kehamilan. Mengidentifikasi faktor kunci untuk kehamilan multifetal yang sehat. Sebut 2 alasan mengapa kehamilan remaja dianggap tinggi risiko. Identifikasi pernyataan penting tentang gangguan makan selama kehamilan. Mengakui pernyataan yang benar tentang kekerasan dalam rumah tangga selama kehamilan. Diabetes. Diabetes adalah suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dibuatnya. Hal ini menyebabkan tingginya kadar glukosa dalam darah, hiperglikemia. Sebagai akibatnya, kadar glukosa darah menjadi terlalu tinggi. Glukosa darah yang tinggi selama kehamilan dapat menyebabkan masalah bagi wanita dan janinnya. Diabetes gestasional menghilang setelah melahirkan, tetapi hal itu menempatkan wanita pada risiko yang lebih tinggi terkena diabetes gestasional lagi di masa depan kehamilan. Diabetes gestasional terjadi pada sekitar 2 hingga 10% dari semua kehamilan. Kebanyakan wanita dites untuk diabetes kehamilan antara 24 sampai 28 minggu kehamilan. Untuk wanita hamil yang menderita diabetes tipe apapun, kunci untuk menghindari masalah adalah dengan mengontrol gula darahnya. Jika dia menjaga gula darahnya dalam kisaran normal, dan dia memiliki peluang bagus untuk memiliki bayi yang sehat. Jika dia tidak mengontrol gula darahnya, ia lebih mungkin untuk mengkomplikasi serius lainnya. Untuk mengembangkan tekanan darah tinggi, infeksi saluran kemih, atau komplikasi serius lainnya. Potensi masalah bagi bayi termasuk peningkatan risiko cacat lahir, keguguran, lahir mati, dan makrosomia, istilah yang mengacu pada janin yang sangat besar, yang meningkatkan kemungkinan operasi keiser atau cedera atau trauma kelahiran. Nama saya Melanesa. Insulin adalah hormon yang mengontrol tingkat gula atau glukosa dalam darah dengan membiarkan glukosa keluar dari aliran darah dan masuk sel. Orang yang tidak bisa membuat insulin harus minum insulin setiap hari dalam bentuk obat-obatan. Yang kedua, makrosomia, mengacu pada janin yang sangat besar. Wanita yang mengalami obesitas atau menderita diabetes selama kehamilannya berisiko lebih tinggi memiliki bayi yang sangat besar. Bayi yang sangat besar memiliki insiden cedera lahir, kelainan genetikal, dan keterbelakangan perkembangan dan intelektual yang lebih tinggi.
langkah-langkah yang dilakukan untuk yang berikut langkah-langkah yang dilakukan ibu hamil untuk mengontrol gula darahnya. Yang pertama, kunjungi dokternya secara teratur untuk mengetahui kadar glukosanya. Yang kedua, periksa kadar glukosa sendiri secara teratur dan simpan catatan untuk dokternya. Beberapa wanita perlu memeriksa kadar glukosa beberapa kali sehari. Yang ketiga, ikuti diet seimbang dengan berbagai variasi makanan sehat. Yang keempat, tetap aktif secara fisik dengan persetujuan dokternya. Latihan rutin dapat menjaga kadar glukosa darah tetap terkendali. Yang kelima, jika menggunakan insulin, lakukan suntikan insulin secara teratur sesuai resep. Selain itu, penting untuk menyeimbangkan diet dan dosis insulin dengan hati-hati untuk menghindari kadar glukosa yang sangat tinggi atau sangat rendah. HIV atau AIDS. HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS atau sindrom defisiensi imun. Begitu seorang terinfeksi, tubuhnya mulai membuat antibodi untuk melawan virus. Ketika tes darah dapat mendeteksi antibodi ini, maka orang tersebut HIV positif. Yang kedua, AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman, virus. Penyakit tersebut mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan membuat orang yang terinfeksi rentan terhadap kondisi yang mengancam nyawa seperti pneumonia. AIDS mengacu pada tahap paling lanjut dari infeksi HIV. Perlu waktu bertahun-tahun agar infeksi berkembang ke tahap ini. Ketiga, orang dengan AIDS tidak dapat melawan penyakit seperti orang sehat, sehingga mereka lebih mungkin terkena infeksi, kanker, dan penyakit yang mengancam jiwa lainnya. Seseorang yang HIV positif dapat menularkan virus kepada orang lain seperti yang pertama, hubungan seks tanpa kondom, yang kedua jarum suntik, yang ketiga melalui transfusi darah, yang keempat melalui kontak dengan luka terbuka, yang kelima melalui penularan dari ibu ke anak. Kekhawatiran utama adalah banyak wanita tidak menyadari bahwa mereka terinfeksi sehingga seorang wanita tanpa sadar dapat menularkan virus ke bayinya juga selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Farida Masur. Yang berikut tekanan darah tinggi dan preeklamsia. Tekanan darah adalah jumlah kekuatan yang diberikan darah terhadap arteri saat jantung memompa dan mengandung. Pembacaan tekanan darah normal adalah kurang dari 120 mmHg. Jika angka atas lebih besar dari 140 mmHg atau angka terbawah adalah lebih dari 90 mmHg, maka orang tersebut memiliki tekanan darah tinggi dan hipertensi. Hipertensi selama kehamilan bisa ringan dengan hanya sedikit peningkatan tekanan darah atau bisa lebih parah, mempengaruhi ginjal ibu dan organ lainnya, dan dapat menyebabkan berat badan lahir rendah dan prematuritas. Tekanan darah dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu jumlah darah yang dipompa, ukuran dan kondisi arteri, jumlah air dalam tubuh, kondisi ginjal, dan kadar hormon. Hipertensi selama kehamilan menyebabkan kondisi serius yang disebut preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi selama kehamilan yang melibatkan peningkatan tekanan darah, protein dalam urin, dan pembengkakan. Juga sakit kepala, penambahan berat badan, sakit perut, dan penglihatan kabur sering terjadi. Preeklamsia terjadi pada sekitar 6-8% dari semua kehamilan dan dapat menyebabkan eklamsia jika tidak diobati. Penanganan berupa istirahat dan persalinan sesegera mungkin. Kondisi tersebut hilang setelah melahirkan. Preeklamsia pada gilirannya dapat menyebabkan eklamsia. Eklamsia adalah kejang selama kehamilan, biasanya setelah minggu ke-20. Eklamsia bisa berakibat fatal bagi ibu dan janin. Memeriksa tekanan darah adalah bagian rutin dari perawatan prenatal. Karena hipertensi dapat menyebabkan masalah serius selama kehamilan yang menyebabkan kejang pada wanita dan dapat menyebabkan koma. Seorang tenaga kesehatan dapat rutin mengecek tekanan darah dan indikator kesehatan lainnya. Yang berikut anemia defisiensi besi.
Anemia defisiensi zat besi berkembang ketika simpanan zat besi dalam tubuh terlalu rendah. Tubuh membutuhkan zat besi untuk membuat hemoglobin, protein yang membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh untuk memproduksi energi. Tanpa zat besi yang cukup, tingkat hemoglobin turun, sehingga lebih sedikit oksigen yang masuk ke sel-sel tubuh. Akibatnya, seseorang mungkin merasa lelah, lemah, dan mudah tersinggung. Nilai laboratorium normal untuk hematokrit dan hemoglobin selama kehamilan. Trimester pertama 0-13 minggu, HCT kurang dari 33,0% atau HGB kurang dari 11,0 G per DL. Trimester kedua 14-26 minggu, HCT kurang dari 32/100 atau HGB kurang 10,5 G per DL. Trimester ketiga 27-40 minggu, HCT kurang dari 33,0% atau HGB kurang 11,0 G per DL. Hemoglobin adalah protein dalam darah yang membawa oksigen. Tes hemoglobin mengukur jumlah total hemoglobin dalam darah dan dapat digunakan untuk menilai status zat besi. Yang berikut huruf pika. Pika sering terjadi pada wanita hamil dan mungkin terjadi lebih sering daripada yang disadari orang. Kemungkinan pika tidak dilaporkan karena dapat memalukan bagi wanita untuk dibicarakan. Ditambah banyak profesional perawatan kesehatan tidak menanyakannya. Risiko kesehatan terkait pika bergantung pada zat yang dimakan, jumlah dan frekuensinya. Pika dapat menyebabkan anemia, keracunan timbal, obstruksi usus halus, infeksi dari parasit, dan masalah lainnya. Bagi mereka yang melakukannya, konselor WIC harus mengambil pendekatan yang tidak menghakimi dan tulus membahas risiko kesehatan pika dan mendorong peserta untuk berbicara dengan dokter mereka tentang hal itu. Tujuannya adalah untuk membantu para wanita ini mengubah pola makan mereka dan menghindari masalah serius. Baik, terima kasih. Nama saya Angeliana Suryandengeng. Yang berikut, depresi selama kehamilan. Meskipun depresi pasca persalinan telah mendapatkan banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir, hanya sedikit pembicaraan tentang depresi selama kehamilan. Namun itu adalah masalah umum. Antara 14 dan 23% wanita hamil mengalami gejala depresi selama kehamilan, lebih mengkhawatirkan. Tinjauan tersebut memperkirakan bahwa 25 hingga 28% wanita hamil dengan status sosial ekonomi rendah mengalami depresi. Kehamilan adalah masa perubahan hormonal, ditambah lagi merupakan peristiwa besar yang terjadi tepat sebelum transformasi besar dalam kehidupan seorang wanita. Beberapa wanita mengalami episode pertama depresi selama kehamilan. Sementara wanita lain dengan riwayat depresi atau gangguan kesehatan mental lainnya lebih mungkin mengalami kekambuhan selama kehamilan. Depresi dapat sangat mempengaruhi kinerja pekerjaan wanita, interaksinya dengan keluarga, teman, dan ahli kesehatan, dan rutinitas hariannya. Selain itu, depresi dapat membahayakan kesehatan wanita dan janin melalui perawatan diri yang buruk, perilaku berisiko, penambahan berat badan yang buruk, dan ketidakpatuhan terhadap perawatan prenatal yang semuanya dapat mengakibatkan hasil akhir kehamilan yang buruk atau bayi kerat lahir rendah, kelahiran prematur. Terlebih lagi, depresi selama kehamilan seringkali menyebabkan depresi pasca partum. Kehamilan multifetal.
Kehamilan multifetal adalah kehamilan saat wanita tersebut mengandung 2 janin atau lebih. Kehamilan dengan lebih dari 1 janin meningkatkan risiko komplikasi seperti preeklamsia, anemia defisiensi besi, masalah ginjal, dan sesar. Bayi dari kehamilan multifetal juga berisiko lebih tinggi mengalami masalah seperti berat badan lahir rendah, prematuritas, kelainan bawaan, dan cerebral palsy. Dengan perawatan prenatal yang dini dan teratur serta nutrisi yang baik, memungkinkan bagi seorang wanita untuk berhasil hamil multifetal tanpa masalah besar dan melahirkan bayi yang bahagia dan sehat. Penambahan berat badan adalah faktor kunci untuk kehamilan multifetal yang sehat, karena kenaikan berat badan yang lebih tinggi terkait dengan berat lahir yang lebih tinggi. Dianjurkan bagi wanita hamil dengan kelipatan untuk menambah sedikit berat badan selama trimester pertama atau sekitar 5 pon, dan kemudian menambah sekitar 1,5 pon per minggu selama trimester kedua dan ketiga. WIC harus mendorong para wanita ini untuk makan dengan porsi yang cukup dari setiap kelompok makanan dan memasukkan banyak makanan padat nutrisi. Selain itu, wanita hamil harus didorong untuk mengonsumsi suplemen prenatal sesuai resep. Kehamilan remaja. Dari segi gizi, kehamilan remaja berisiko. Pertama-tama, remaja masih terus berkembang sehingga mereka memiliki kebutuhan nutrisi yang lebih tinggi terkait pertumbuhan, yaitu kalsium, fosfor, seng, dan magnesium. Kehamilan meningkatkan kebutuhan harian untuk sebagian besar nutrisi termasuk zat besi, seng, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan lainnya. Remaja sering terlibat dalam perilaku kesehatan yang berisiko seperti melakukan hubungan seks yang tidak aman dan bereksperimen dengan atau menggunakan alkohol, obat-obatan, atau rokok. Selain itu, remaja hamil cenderung tidak mendapatkan perawatan prenatal dini dan teratur. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika remaja berisiko lebih tinggi melahirkan bayi prematur atau bayi yang dengan berat badan lahir rendah, atau mengalami plasenta previa, hipertensi akibat kehamilan, anemia, dan toksemia. Konselor WIC mungkin salah satu dari sedikit orang dalam kehidupan remaja hamil yang dapat diajak bicara tanpa dihakimi atau dikritik. WIC mendorong ibu remaja untuk mendapatkan perawatan prenatal dini, makanan-makanan sehat, dan menyusui bayinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Saya atas nama Maria Yosefa Yuneda. Gangguan makan. Yang pertama, kehamilan bisa menjadi masa remisi dari gangguan makan, di mana gejalanya membaik saat ibu rileks karena mengetahui tubuhnya berubah untuk tujuan yang baik. Namun, bagi banyak calon ibu, harus menambah berat badan adalah hal yang menakutkan dan perilaku makan yang tidak teratur diperburuk. Hal ini dapat menyebabkan depresi dan risiko hasil kelahiran negatif. Kedua, anoreksia nervosa ditandai dengan ketakutan patologis menjadi gemuk, citra tubuh terdistori, diet berlebihan, dan kekurusan. Ini biasanya melibatkan kelaparan atau penggunaan obat intihar untuk membersihkan kalori dari tubuh. Wanita dengan anoreksia mungkin tidak mengalami kenaikan berat badan yang cukup selama kehamilan dan berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Yang ketiga, bulimia adalah suatu kondisi yang melibatkan episode sering dari asupan makanan yang berlebihan diikuti dengan muntah atau buang air yang diinduksi sendiri untuk menghindari penambahan berat badan. Wanita hamil yang mengalami bulimia akan sering mengalami kenaikan berat badan, sehingga beresiko terkena hipertensi atau diabetes gestasional. Yang keempat, bersikaplah suportif dan tidak menghakimi saat bekerja dengan klien yang mengalami gangguan makan.
Dorong ibu untuk mengikuti program kehamilan, pendidikan, dan pengasuhan. Berikutnya, kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama, dalam masa hidup mereka, sebanyak sepertiga dari semua wanita diserang secara fisik oleh pasangan atau mantan pasangan. Mayoritas pembunuhan terkait kehamilan dilakukan oleh pasangan intim saat ini atau sebelumnya, paling sering selama 3 bulan pertama kehamilan. Yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor risiko yang lebih umum para wanita hamil daripada diabetes gestasional, cacat tabung saraf, atau preeklamsia. Yang ketiga, berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur lebih tinggi pada wanita yang terpapar kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga setidaknya sekali dalam hidup mereka memiliki lebih banyak stres emosional dan pikiran untuk bunuh diri dan upaya. Yang kelima, kekerasan dalam rumah tangga dapat melibatkan pelecehan seksual, fisik, atau emosional, atau kombinasi dari semua ini. Remaja beresiko tinggi mengalami kekerasan, dan alkohol sangat terkait dengan peningkatan episode kekerasan. Yang keenam, kepercayaan adalah faktor kunci bagi korban yang ingin membicarakan situasinya. Jadi sangat penting bagi staf WIC untuk berhati-hati, penyayang, dan tulus juga. Ingatlah bahwa seorang wanita yang mengalami kekerasan adalah penilai terbaik untuk situasinya saat ini dan keselamatannya sendiri. Terserah wanita untuk memilih kapan atau apakah akan mengungkapkan kekerasan atau meninggalkan hubungan yang melecehkan. Yang ketujuh, selama kehamilan, seorang wanita mungkin memutuskan untuk membicarakan pelecehannya karena dia lebih banyak berhubungan dengan ahli kesehatan. Itu saja hasil diskusi kami. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi. Saya selaku moderator menutup presentasi ini. Terima kasih.